Bunda-bunda sekalian, untuk efektifnya waktu kita dan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka saja acara Zoom kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ta'awudz basmalah, kemudian kita lanjutkan dengan umul kitab. Allah hadiniyah walikulli niatan soleha waridolillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara yang kedua, doa bidoa atau kickback yang akan disampaikan oleh Ibu Ojah. Kepada Ibu Ojah kami persilahkan. Ya, baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami memohon rahmat darimu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karuniakanlah kami ya Allah pasangan yang taat kepada Engkau ya Allah. Karuniakanlah kami anak yang soleh solehah. Amin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Karuniakan kami keberlimpahan rezeki ya Allah. Amin. Oh, ya Tuhanku, ampun segala dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Amin ya Allah. Masih hidup ataupun yang telah tiada ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahagiakan dan muliakanlah kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku yang lagi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami, keluarga kami ya Allah, sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah ya Allah kami orang yang sukses dunia dan akhirat. Jadikan kami orang Amin ya Allah. yang bertakwa kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.
hamba mohon kepada Engkau ya Allah, atas nama Ibu Nur Alia Soha Amin. melaksanakan ibadah haji, karuniakan kesehatan, beriman, rezeki, Amin. Amin ya Allah. keluarganya dijagakan ya Allah dari apapun itu ya Allah ya Tuhan. Semua yang ada pada Zoom ini ya Allah, mampukan kami untuk Amin. menjadi tabungmu ya Allah. Amin. Amin. Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengabulkan doa ya Allah. Kabulkanlah ya Allah doa-doa kami pada hari ini Amin. yang mulia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ojah yang telah menyampaikan doa-doanya. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Bunda Ojah, hajat-hajat Bunda Ojah dan juga bunda-bunda semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Selanjutnya kita ke acara yang ketiga yaitu materi. Kali ini materi akan disampaikan oleh Bunda Nani. Kepada Bunda Nani kami persilahkan. Terima kasih Bu Misnudar. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul di sini. Kita bisa bersama-sama belajar di sini, dan saya di sini bukan mengajari atau gimana, saya hanya ingin belajar lah, menyampaikan apa yang saya bisa. Semoga kita di sini, semua yang hadir di sini, kita mendapat keberkahan, rezeki melimpah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insan pilihan, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya setia sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apa itu magnet rezeki? Satu, sama dan terhubung. Wih, Masya Allah, ada Pak saya, Alhamdulillah. Hari ini teman-teman, saya akan belajar menyampaikan landasan magnet rezeki. Atau ibarat kalau bikin rumah, fondasinya, dasarnya. Di sini jurus magnet rezeki kan ada 101. Tapi saya akan menyampaikan yang awal. Teman-teman, di sini orang banyak yang bertanya ya, apa sih itu magnet rezeki itu? Ilmu magnet rezeki itu sederhana jawabannya. Kita duduk diam, rezeki datang. Wah, enak banget ya. Kita duduk diam, rezeki datang. Iya. Terus ada yang bertanya,
Lah kalau duduk diam rezeki datang berarti orang itu menjadi tidak rajin dong gitu. Ya enggak gitu juga gitu. Dengan diamnya saja kita sudah mendapat rezeki melimpah, keajaiban datang. Apalagi kita bekerja, kita berusaha, apalagi kita itu ya mengerjakan ya bisnis apa gitu ya. Maka kita akan bisa mendapatkan rezeki yang melimpah. Maka dari itu, untuk mendapatkan rezeki yang melimpah itu, kita harus banyak-banyak belajar di sini. Seperti yang sekarang kita lakukan ini, gitu. Setiap hari kita mau ikhlas belajar di sini. Terus banyak sekali testimoni yang telah disampaikan yang menjalankan ilmu magnet rezeki. Saya pun ya belajar ilmu, terus belajar dan saya praktekkan gitu. Ya alhamdulillah eh, keajaiban itu ya rizki itu bertubi-tubilah, alhamdulillah, bersyukur sama Allah ya. Contohnya ada Pak Ahmad dari Jakarta. Beliau itu mendengarkan ilmu magnet rezeki. Jadi beliau itu 18 jam loh mendengarkan itu audio, enggak itu terus itu ya. Pas selesai mendengarkan itu, beliau itu punya amanah 5,5 miliar. Alhamdulillah itu ajaib lunas. Nah, yang kedua, Ibu Siti dari Balikpapan mengatakan baru saja menjalankan jurusnya. Lalu dia suaminya mendapatkan proyek senilai 1,5 miliar. Ada lagi Pak Awal dari Sukabumi. Beliau mempraktekkan ilmu magnet rezeki langsung. Beliau itu mendapatkan umroh gratis, Masya Allah. Terus ada lagi Mbak Eri dari Surabaya. Dia itu pengen cari jodoh gitu. Udah lama gitu. Allah itu belum memberikan gitu tuh ya. Terus beliau cari ilmu gitu. Hadir di seminar ya ada training-training magnet rezeki dan dipraktekkan. Terus beliau katanya merasa jadi enteng lah, enggak ini gitu ya pikiran itu. Dan alhamdulillah setelah mempraktekkan ilmu magnet rezeki, beliau itu malah ada yang naksir gitu tuh, 3 orang malah. Sekaligus sama Allah dikasih 3 orang. Dia dan langsung ya alhamdulillah Allah memberikan ya satu lah, masa 3 gitu ya. Beliau langsung dilamar. Mana Bu Siti? Semangat Bu Siti. Nah, terus magnet rezeki ini kita harus tahu. Magnet rezeki itu, jangan kita itu taunya ilmunya aja. Jadi magnet rezeki itu sudah menjadi di mana di daerah Sukabumi itu menjadi kurikulum di pesantren Azkia itu. Kalau di yang lain kan belum jadi kurikulum ya. Terus Rote Bakery yaitu sebuah perusahaan yang menggunakan ilmu magnet rezeki itu sebagai kurikulum untuk karyawannya. Jadi karyawannya harus belajar juga. Dan alhamdulillah perusahaan ini menjadi nomor 1 Entrepreneur Award se-Sumatera. Jadi apa yang ya kita itu dengan mau mencari mau belajar ilmu magnet rezeki dan kita mempraktikkan, insya Allah Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Banyak yang berhasil di sini ya teman-teman. Karena apa? Ini ilmu Allah yang harus kita syukuri. Kita harus bersyukur ya udah belajar ilmu magnet rezeki. Untuk itu kita harus menikmati dan jadikan perjalanan rezeki kita sesuai realnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum membahas ilmu magnet rezeki, teman-teman, kita harus tahu. Nanti kalau
kita ibaratnya nggak tahu dalil-dalilnya gitu. Biar ini biasanya apa sih dalilnya, kada orang gini, apa sih itu makna jadi gitu, masa duduk diam rezeki datang gitu. Jadi harus dikuatkan dengan dalil-dalil yang benar-benar menurut hadis, karena dari Al-Quran ini itu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini teman-teman, kenapa Islam ini bisa menarik magnet rezeki? Karena Islam ini agama yang ajaib, yang spesial. Islam ini agama yang sempurna. Ada banyak sekali jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang sepatutnya kalau kita membahas ayat-ayat Allah itu ya sudah yakin bahwa yang benar juga kita sebenarnya yang benar itu ya dari Allah, ilmu Allah itu ya benar gitu adanya. Karena kalau kita mempelajari ilmu Allah ini ya keajaiban akan datang. Contohnya dalil yang pertama yaitu dalam surat Quran At-Tolak ayat 2 dan 3. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, jadi kalau kita punya persoalan, ya kalau kita mencari ilmu, mempraktekannya, kita punya persoalan, kita dengan membaca Al-Quran, terus mempelajari artinya itu, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Itu ayat kedua ya. Dan ayat ketiganya, dan Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tuh, jadi di sini udah jelas ya teman-teman. Apapun persoalannya, dah kita berserah diri kepada Allah, kita praktekkan dengan ilmu langitnya itu, tahajud, duha, dikala doa-doa mustajab, kita kerjakan, selalu baca istighfar dan lainnya itu. Maka Allah akan memberikan rezeki yang melimpah. Karena sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sebenarnya dalil ini cukup untuk menambah keyakinan kita bahwa rezeki itu datang secara tiba-tiba. Rezeki itu datangnya tidak disangka-sangka. Karena datangnya dengan cara ajaib. Amin, Teman-teman, amin. Ya. Tentang kajian itu tinggal bagaimana kitanya fokus apa enggak di sini gitu. Kalau yang fokus belajar, maka Allah akan memberikan keajaiban yang sangat luar biasa. Karena Jadi dalil-dalil yang ini itu kan jelas, kalau ini kuat dari hadis. Tapi ada gitu. Jadi ada dua orang yang menerima dan tidak menerima gitu. Kalau orang yang menerima dalil ini, ya dijamin sama Allah akan memotivasi dirinya, akan memberikan perubahan, memberikan keajaiban. Tapi kalau orang yang nggak percaya, nggak yakin dengan ayat ini, dia ya nggak akan dapat keajaiban. Bagi teman-teman misalnya yang punya persoalan, amanah belum lunas, mungkin hajat-hajat teman-teman itu belum terwujud, piutang belum dibayar oleh orang lain, mungkin Anda ingin teman-teman itu ingin melakukan sesuatu tapi belum mendapatkannya. Ibaratnya ada yang suaminya belum mendapat pekerjaan atau gajinya itu belum maksimal lah gitu. Atau ada juga yang belum punya anak gitu pengen dan lain sebagainya. Maka inilah persoalan yang Allah titipkan kepada kita semua agar kita mengenal Allah dan Allah akan menjamin kita itu yang punya persoalan ini kita akan
Jadi kita diberi persoalan sama Allah itu, nah kita belajar ilmu Allah ini dan mempraktikkan, dan kita itu harus mencari jawabannya. Tapi kalau yang belum tahu ilmu magnetnya Allah itu kan mencarinya di tempat lain gitu. Tapi kalau kita udah tahu ilmunya ya di sini nih di magnet rezeki ini. Dan alhamdulillah ya bersyukur kita ini setiap hari bisa hadir di sini. Dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 55 yang artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh di antara kalian Allah akan berikan kejayaan, kebahagiaan, ketinggian, kekayaan seluruhnya. Jadi yang ada di dunia itu ya kan milik Allah. Makanya yang ada di langit, di bumi, yaitu Allah yang punya. Jadi kita udah serahkan diri kepada Allah aja gitu. Dan Allah akan memberi jaminan. Kalau kita ingin menjadi negara yang baik, komunitas yang baik, atau di kehidupan sehari-hari itu menjadi keluarga yang lebih baik gitu. Ya kitanya harus rajin belajar dan mempraktekannya. Sesuai dengan surat Anbiya ayat 105. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis di dalam Lauh Mahfud katanya. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Jadi kita di sini nih pewaris. Jadi kita pribumi di sini, jangan sampai pribumi ngontrak gitu tuh. Yang punya kekayaan banyak orang Cina, bukan orang pribumi sendiri gitu. Padahal ya Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa gitu. Seharusnya kita yang kaya di sini itu karena kita pribumi. Teman-teman, landasan mandarin itu sangat penting ya, harus kita pelajari. Karena apa? Kalau kita nggak mempelajari, kita tidak akan ya mempelajari, mempraktikkan, kita tidak akan mendapatkan jawaban atas persoalan-persoalan kita. Teman-teman, di sini itu kita itu ya dengan belajar ayat-ayat ini kita itu akan termotivasi dan kita akan mendapat keajaiban. Dan orang yang tidak yakin dan percaya dengan ayat ini ya tidak akan mendapat keajaiban. Nah, teman-teman di sini milih yang mana, teman-teman? Milih percaya dan yakin. Yang yakin, aku yakin. Ya, luar biasa ya. Nah, Islam itu teman-teman sudah memimpin 7 abad. Setelah wafat Rasulullah, Islam itu memimpin 7 abad. Contohnya, jadi bukan negara Amerika, Jepang yang ini, yang kaya itu. Padahal pendapatan per kapita yang setiap bulannya 150 juta per bulan rupiah itu daerah Qatar. Islam itu. Jadi bukan orang kafir itu. Terus pada zaman Umar bin Khattab juga 7.000 ladang pertanian itu. Jadi sebulannya itu 233 miliar per bulan itu, Masya Allah. Sehingga orangnya udah meninggal juga sampai sekarang, wih, Masya Allah. Itu kaya. Nah kita sebagai pribumi di sini ya harus ya mencontoh itu. Beliau itu. Kita harus bisa. Jangan kalah dengan orang kafir itu. Jadi kalau kita percayanya ya ibaratnya yakin dan percaya cuman 30%, ya gimana mau ada keajaiban, mau kaya. Tapi kalau kita udah 100% yakin dan percaya, teman-teman, yuk bismillah, kita di sini harus berjuang. Kalau ada persoalan udah ke Allah aja gitu tuh.
udah buka Al-Quran katanya. Kemarin kata Bulia, oh apa itu udah buka Al-Quran aja dah gitu. Gitu. Maka di sini kita akan mendapat keajaiban ya ibu-ibu ya. Katanya kok dari tadi ngomong dapat keajaiban. Apa sih keajaiban itu? Ya, keajaiban itu adalah sesuatu yang sangat kita inginkan ya. Itu keajaiban itu sangat bagus, sempurna, yang tiba-tiba datang pada kehidupan kita sehari-hari. Sehingga itu benar-benar baik bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaan adalah, ya teman-teman itu percaya nggak kalau ada keajaiban ini teman-teman? Percaya, nggak? sangat percaya. Saya Bunda. Masya Allah. Jika ada percaya, maka teman-teman itu akan mendapat keajaiban insya Allah. Ada ilmu dari apa tuh yang apa tuh Albert Einstein, katanya ada 2 pola hidup. Yang pertama menganggap bahwa di kehidupan kita itu ada tidak ada keajaiban. Yang kedua menganggap bahwa seluruh kehidupan itu ada keajaiban. Nah, kita belajar di sini adalah keajaiban dari Allah. Untuk apa sih kisah-kisah yang dalam Al-Quran ini, yang ajaib ini, ya untuk dipraktekkan gitu. Kita harus tahu gitu. Jangan ini mah kisah-kisah sinetron apa orang-orang kafir kita tahu. Tapi kisah Nabi kita kadang itu ya nggak inget lagi gitu. Misalkan ya zaman dulu Nabi Musa membelah lautan, Nabi Daud membengkokkan besi, Nabi Ibrahim alaihissalam tahan dari api, Nabi Isa alaihissalam menghidupkan tanah liat menjadi burung, dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucurkan air susu dari jari jemarinya dan bisa membelah bulan. Jadi kita harus tahu kisah-kisah Nabi kita tuh harus tahu gitu. Terus ada yang bilang ya ibaratnya kalau orang yang nggak tahu ilmu Allah, ilmu maksudnya itu, jadi orang itu nggak percaya bahwa kisah Nabi itu itu mah itu gitu nggak benar gitu. Tapi kalau kita yang beriman, kita Muslim, orang Islam, ya yang tahu ilmu Allahnya, kita yakin dan percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasulnya ini. Dan itu emang ya terjadi gitu. Jam itu sebagai contoh buat kita. Lah kenapa gitu? Kita harus tahu kisah-kisah zaman dulu di Al-Quran itu. Ya tujuannya itu untuk dipraktekkan. Untuk apa ibu-ibu kisah ini dipelajari? Untuk apa? Ya dipraktekkan. Ada yang bertanya, kan kita bukan nabi katanya. Ya itu mah iyalah dapat keajaiban yang muji itu. Karena ya itu kalau nabi dan rasul itu keajaibannya itu dibilang itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di bawahnya itu ada para wali, itu dikatakan karoma. Nah, kita itu juga ada, kita itu ada buat kita namanya mauna. Dan mauna itu pertolongan dari Allah, maunah itu. Jadi ya nggak usah gimana gitu. Kita juga ada panggilannya itu ya maunah, yaitu pertolongan dari Allah. Terus contohnya kisah katanya ilmu magnet rezeki, ilmu yang ajaib, duduk diam rezeki datang sendiri. Contohnya kisah Siti Maryam dalam surat Al-Imran ayat 37. Maka Maryam itu dijaga oleh Allah, oleh Zakaria, dan Maryam itu nggak suka kemana-mana katanya, nggak apa, tapi kok ada gitu makanan gitu, dapat makanan terus setiap hari.
Kok bisa gitu kata Nabi Zakaria gitu. Terus nanya, Maryam, itu dari mana sih makanan itu? Katanya. Jawab Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keajaiban. Maka Zakaria dalam ayat 38-nya Zakaria mempraktekkan apa yang dikerjakan oleh Siti Maryam. Dan Zakaria itu kan katanya pengen punya anak ya. Padahal kan Zakaria udah tua, istrinya mandul gitu. Ya karena yakin dan percaya, alhamdulillah setelah mempraktekannya Zakaria itu punya anak yang bernama Yahya. Nah, sekali lagi, untuk apa diceritakan kisah ini, teman-teman? Dipraktekkan. Iya. Yakin Iya, dipraktekkan, iya, insya Allah ya. Kita mempraktekkan dengan ikhlas karena Allah untuk mendapat ridhonya. Dan ada contoh zaman Nabi Sulaiman itu katanya dalam surat An-Naml 38 memindahkan Sigasana Ratu Bilqis dari Yaman ke Palestina. Sedangkan itu jaraknya itu 1000 meter itu. Terus kata eh, dia Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku? Terus ada jin Ifrit katanya, ya udah sebelum berdiri dari duduk sebelum berdiri katanya. Ah katanya pengen yang lebih cepat katanya gitu. Nah, alhamdulillah ada seorang hamba murid Nabi Sulaiman yaitu Asif bin Bahria. Itu seorang yang sangat luar biasa. Dia bilang, ya kalau saya mah sebelum mata berkedip katanya, tring katanya. Jadi sebelum mata tring udah itu istana Ratu Bilqisnya udah ada di ini di negara Nabi Sulaiman gitu. Dan ini benar-benar hamba Allah yang sangat luar biasa. Ya, teman-teman semua, inilah dalil-dalil yang melandaskan ilmu magnet rezeki. Semoga kita bisa belajar terus, mempraktekkan, terus rajin aja itu ya. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Amin. Jadi kita itu di sini Bismillah ya teman-teman. Kita itu dengan kisah-kisah, dengan belajar ilmu magnet rezeki itu kita punya landasannya. Jadi kita akan mendapat keajaiban dari persoalan-persoalan yang kita ya dalam kehidupan itu kita punya persoalan, maka kita akan mendapat jawaban yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dulu dalam waktu apa? Tsunami itu ya katanya. Ada di Palu itu ada anak kecil, anak bayi tertimbun. Udah ke itu tanah. Ya, dengan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bayi itu bisa selamat. Ada juga seorang muadzin yang sedang azan. Terus tergulung ombak itu, yang lagi seorang muadzin itu. Ya, dia berdoa, alhamdulillah itu. Yakin dan percaya Allah itu akan menolong. Sehingga musolanya itu udah ke tengah laut tuh. Ke pinggir lagi dan dia selamat. Amin. Makanya dari kisah itu kisah sekarang gitu harus percaya kalau kayak zaman Nabi itu kisah dulu gitu. Ada di Quran. Tapi yang tadi itu anak bayi sama yang muadzin itu ya kisah nyata ya. Kisah nyata sekarang ini. Makanya kita harus yakin dan percaya akan ada keajaiban jika kita mempraktekannya. Ya teman-teman maaf ini saya juga belajar di sini ya mungkin apa yang saya sangkut bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi motivasi untuk kita semua. Wabil taufiq wal Amin. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus yang ikhlas untuk Ibu Nani ya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tadi Ibu Nani menyampaikan materi tentang landasan magnet rezeki ya. Sebelum kita kemana-mana, kita tahu dulu landasan magnet rezeki ya.
Apa itu landasan magnet rezeki? Duduk diam rezeki datang ya. Bisa enggak? Duduk diam rezeki datang. Bisa banget ya. Bisa banget. Kalau duduk diamnya rezeki datang, bagaimana dengan bergeraknya ya? Bagaimana dengan aktivitasnya? Di sini tadi Bunda Nani menyampaikan bahwa dalil yang dipakai tadi adalah Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3, kemudian Quran surat An-Nur ayat 55, kemudian surat Anbiya ayat 105 ya. Itu alhamdulillah itu landasan-landasan yang kita pakai. Kemudian kalau bisa ada sedikit yang bisa ditambahkan, nggak banyak yang bisa ditambahkan. Kalau dari gurunda kita itu kemarin ketika di COMR sama Bu Gurunda kita ditambahkan tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru dan ini ya, bahwa Imam Syafi'i itu rezeki itu cuma didapat dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan keluar bergerak. Sementara Imam Malik itu meyakini duduk diam aja rezeki juga datang. Kemudian Imam Syafi'i keluar, ketika dia keluar ada orang yang sedang panen memetik apel, kemudian dia membantu, dia bawa dapat, kemudian dia dapat apelnya, dia bawalah itu apel ke gurunya ya. Maksudnya dia mau bercerita, nih guru, saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha, saya keluar, saya dapat nih rezekinya. Dia kasih ke gurunya. Kemudian gurunya nerima sambil tersenyum. Iya, katanya. Alhamdulillah, kamu bergerak, kamu berusaha, kamu dapat rezeki. Saya duduk diam, rezeki saya pun datang. Buktinya kamu ngasih apel ke saya. Jadi ya, jadi itu dua-duanya bisa dipakai. Kemudian terima kasih Bu Nani, banyak sekali testimoninya, contoh-contoh yang disampaikan bahkan dari mulai zaman Rasulullah, zaman Nabi sampai dengan kita sekarang ini, bahwa keajaiban itu ada. Kalau dulu pada zaman Nabi, keajaiban itu adalah mukjizat. Kemudian untuk para wali, keajaiban itu adalah karomah. Tetapi untuk kita adalah maunah ya, pertolongan dari Allah. Kemudian ditambahkan lagi ya, sedikit yang saya tambahkan kabarnya bahwa dalam magnet rezeki itu kita menarik rezeki dahsyat dari Allah dengan cara Allah ya. Kemudian yang kita lakukan apa? Kita bukan ngambil kupu-kupu nih, nangkepin kupu-kupu ke sana ke sini, kita kumpulin, udah kumpulin, pas kita pengen mainan sana satu kupu-kupu, kita harus buka nih ininya ya, tempatnya, kandangnya, atau kita tempatkan di mana harus buka. Ketika kita buka ternyata terbang, kan jadi kita nggak tenang tuh, dapat kupu-kupu banyak tapi kita nggak tenang. Tapi gimana kalau kita yang kita bangun tamannya, nah kita bangun kupunya datang sendiri, kita bisa mainan dengan leluasa dengan kupu-kupunya, kupunya datang sendiri banyak deh. Itu landasan magnet rezeki ya. Terima kasih Bunda Nani, itu sedikit yang kalau bisa saya kerucutkan dari apa yang disampaikan Bunda Nani tadi. Yang kita pegang dalilnya adalah Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang sering kita dengar sebagai ayat 1000 dinar. Mudah-mudahan kita semua di sini diizinkan Allah untuk memiliki 1000 dinar. Kemudian surat An-Nur ayat 55, kemudian surat Al-Anbiya ayat 105. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang lain. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ada yang ingin menambahkan atau ada masukan, ada input atau ada pertanyaan kepada teman-teman, kami persilahkan. Al-Kahfinya kayaknya hari tadi ada yang nyari ini terekaman ya? Hari ini. Ya, sepertinya ya, soalnya tanggalnya 14 Juni. Iya. Ada Bunda? Yang mau mendapatkan. Ya udah saya aja, Bun. Silakan, ya nggak apa-apa, kita senang ya.
interaksi Assalamualaikum kita. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebenarnya saya pengen memberi kesempatan untuk yang lain karena saya setiap Zoom itu ikut ngomong. Cuman kayaknya belum pada pingin ya, padahal menurut saya dengan kita ngomong itu lebih ajaib karena kita interaksi, terus kita juga misalkan ada persoalan lebih, oh solusinya seperti ini kayak gitu. Karena awal masuk pun saya malu-malu dan saya nggak mau bertanya, akhirnya ya memang solusinya nggak datang ketika kita tanya, akhirnya solusi bertubi-tubi ya. Intinya saya merasa ilmu magnet rezeki itu keajaiban buat saya karena saya waktu itu kan ngambil amanah dan udah saya rasanya udah pingin nutup semua pintu amanah jadi satu. Setelah itu udah terserah Allah, saya yakin akan ada keajaiban. Karena saya dari dulu itu selalu ajaib gitu. Saya dari pengen apa tercapai. Ya walaupun karena waktu itu kan saya nggak tahu itu bungkus permen yang hadir, saya suka galau. Tapi akhirnya Allah kasih juga permintaan saya gitu. Dan kemarin waktu ini yang amanah ini, artinya menurutku ya Allah, saya kan punya penghasilan yang banyak. Tapi waktu itu kan saya nggak nabung ya. Akhirnya malah usahanya nggak ada, amanahnya numpuk. Ini bagaimana ini kayak gitu. Jadi kehidupanku jadi nggak nyaman. Ini kehidupanku nggak kayak gini dulu ya Allah. Aku suka kayak gitu nanya gitu. Kenapa gitu? Waktu itu saya nggak tahu ya. Terus setelah kayak temen itu mempelajari memakan rezeki, terus dia mau jual tanah langsung ke laku. Nah saya penasaran dengan ilmu ini. Aku juga mau jual rumah ini kayaknya dengan ilmu ini nanti langsung closing gitu. Tujuan awalnya kayak gitu, bunda-bunda. Jadi terus akhirnya saya pelajari. Tapi ketika saya dengerin audio pertama saya nangis, audio kedua nangis. Pokoknya waktu itu kayak nangis-nangis terus lah. Terus keinget dosa-dosa masa lalu. Ya Allah, pantas saya di kehidupan seperti ini. Pantas kehidupan itu nggak ada nyaman-nyamannya. Saya merasa anak-anak selalu cuma tiap hari nyuruh-nyuruh. Saya harus di rumah kayak gini. Oh ini semua karena dosa-dosa saya. Saya maksudnya paham ya di situ ya. Terus akhirnya ketemu suami saya selalu minta maaf, maafin ayah, ibu selalu begini-begini. Apalagi ketemu garis kebenaran, ketampar lagi, nangis lagi. Ya Allah, alhamdulillah. Bungkus permen luar biasa mendapatkan keajaiban yang luar biasa juga. Saya bersyukur walaupun kayak keajaiban yang belum, tapi saya udah merasa setiap hari bisa bertobat karena selama ini dosa-dosa saya kan sangat besar. Qadarullah saya kan dulu tuh Islam KTP Bun, maksudnya jadi orang tua saya itu kan Islamnya Islam yang kejawen. Jadi untuk ngaji, sholat, saya udah salah ya Allah, kadang-kadang ngerasanya karena memang sering ya maksudnya nggak ada ibaratnya pondasi agamanya kurang ya, jadi kan dari segi pakaian juga nggak berjilbab, terus apalagi ngomong ke orang tua saya sok tahu kayak gitu. Ya Allah, pantesan ini ternyata ya gitu. Terus aku kadang bikin nangis ibuku. Sekarang ya Allah, alhamdulillah banget dengan ilmu makna rezeki kayak lahir kembali. Teman-teman saya juga bilang, ini Mbak Dwi bukan sih gitu. Masa Mbak Dwi seperti ini pada ngomong kayak gitu. Ya alhamdulillah saya berusaha lebih baik lagi dengan mengamalkan praktek ilmu-ilmu makna rezeki kayak gitu. Terus untuk duduk diam rezeki datang pun saya udah kayak bulan-bulan ini kayak ngalamin ya, memang kita nggak dulu ngerasa gaji suami nggak cukup, ternyata ada aja dari rezeki yang tidak disangka-sangka gitu. Ya memang dulu saya tuh percaya keajaiban, tapi dengan ilmu magnet rezeki ini kan udah tahu polanya. Terus makin percaya bahwa Allah itu memang apa ya, membuat kita itu kayak dijatuhkan, akhirnya kita tuh pelan-pelan bangkit gitu. Kalau saya merasa malah saya sekarang lagi di ini seperti Nabi Yunus yang lagi di ikan. Aku nggak boleh kemana-mana, terus harus masuk gua keajaiban, fokus memperbaiki diri, fokus
menuntut ilmu, terus sekarang juga dulu yang namanya baca Quran nggak mungkin Quran cuma tergeletak ya. Sekarang alhamdulillah kayak kangen baca Quran gitu. Terus lagi belajar juga untuk sholat on time. Tadinya kan kalau sholat nanti aja lah, nanti aja lah. Kadang-kadang udah mepet baru sholat ya gitu. Jadi merasanya itu saya Islam dari lahir, tapi saya Islam yang beneran tuh setelah mengenal makna rezeki ya, karena dari dulu itu untuk agama saya nggak benar-benar ditanamkan agama, soalnya ya itu dari lahir dari keluarga yang kejawen, soalnya dari sampai sekarang pun budeku sama mbahku tuh masih yang kayak gitu ngikutin kejawen ya gitu. Jadi alhamdulillah, tapi untuk dari suami itu Islam yang taat, jadi bisa mengarahkan saya kayak ibu kayak gini, bu kayak gini gitu. Jadi mungkin walaupun saya bukan dari Islam yang taat dari kecil, kan dari dulu kan sering disuruh ngaji sama ayah saya, almarhum ayah saya, dan saya itu kan nurut ya. Terus mungkin karena ada doa-doa yang Robana artinya fidunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina ngadabanar, walaupun saya tuh berliku-liku dari apa ya, ibaratnya nggak sholat, nggak berjilbab, mungkin karena doa itu kan akhir yang indah kayak gitu. Mungkin saya itu kayak perjalanannya itu dibikin sombong, bisa nyari uang, terus akhirnya dengan amanah segunung itu saya menyadari, iya kenapa seperti ini, ada apa, saya suka kayak gitu. Saya merasa seperti kalau sama budaya itu sama ya sifatnya ya. Jadi kalau ada kejadian apa hikmahnya, ada pesan apa, itu saya memang dari dulu sering kayak gitu. Jadi ini sebenarnya kenapa gitu, saya bingung. Saya juga nanya sama adikku, kenapa ya kok saya kok jadi hidupnya nggak gampang, keuangan nggak gampang, padahal dulu yang namanya uang itu saya nggak pernah kayak istilahnya bingung itu mau beli apa itu nggak pernah gitu. Terus ya, membuat kayak ngebom terumbu karang itu. Jadi iya ya, oh ya saya sadar ini memang saatnya saya itu memperbaiki diri gitu. Jadi memang ternyata ada kaitannya juga untuk kehidupan kita, rezeki kita dengan dosa-dosa kita kayak gitu. Dan apalagi dosa yang riba ya, ternyata riba setelah saya pelajari, sebenarnya saya sudah dikasih tahu sama adik saya bukunya itu tentang riba itu seperti zina dengan ibu sendiri, terus tapi kan namanya hidayah kan belum masuk ya. Jadi kayak ngerasanya ya kalau nggak sama bang mana ada orang nolong gitu kan, mana ada bisa ini bisa itu. Saya itu kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri kayak gitu, ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi ternyata salah satu dampak dari riba itu kan keluarganya nggak harmonis. Lah itu yang saya rasakan benar-benar. Jadi ibaratnya kan kalau orang melihat saya itu ya sempurna ya, anak cowok cewek, terus suami juga kerja gitu. Tapi ya waktu itu nggak ada keharmonisan gitu. Kita cuman ya istilahnya kayak perang garis kebenaran ya, orang egois ya. Tapi sekarang alhamdulillah dengan ilmu makna rezeki itu kita udah mulai belajar memperbaiki diri. Kalau ada persoalan ya kita langsung nggak sampai yang waktu itu berhari-hari ya saya masih kayak dongkol gitu. Sekarang saya merasa kalau lagi nggak nyaman, oh ya Allah mungkin saya lagi berbuat nggak benar, itu pesan yang kau kirim lewat suami saya atau lewat anak saya, itu yang saya lakukan. Jadi alhamdulillah sekarang lebih tenang ya, tenang. Terus untuk materi ketika saya belajar kayak gitu, iya. itu memang udah ditakar ya, kita tinggal sabar aja gitu. Jadi nggak usah lah kita mikir-mikir yang udah ditakar, udah diatur gitu. Paling kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa sekali ya Bunda Dwi. Ini salah satu contoh buat kita ya. Bunda Dwi adalah orang yang berhijrah, yang mengamalkan, mempraktekkan ilmu magnet rezeki secara langsung. Kalau Bunda Dwi tadi bilang belum dapat keajaiban, wow,
Kalau menurut saya justru Bu Dwi udah wow sekali ya. Dari yang tadinya Islamnya menurut Ibu Dwi hanya Islam KTP, sekarang Ibu Dwi sudah memegang Islam secara insya Allah secara baik, benar-benar baik, dan mudah semua akan diperbaiki terus sama Allah. Itu sudah wow yang luar biasa sekali Ibu Dwi. Rizkul akbarnya insya Allah udah dapet ya. Oma Ani tuh, Oma Ani. Mau itu tuh, Oma Ani. Ini sebelum dilanjutkan ini, tapi teman-teman Al-Kahfi berjamaah sudah dimulai Kak di Circle Miracle. Ya. Rekaman katanya. Enggak ada, itu ada tambahan. Al-Kahfi berjamaah sudah dimulai begitu. Iya. Di Circle. Iya. Tapi rekaman itu. Rekaman, Bu, rekaman. Enggak siaran langsung. Yang disetel rekamannya. Iya. Oke, begitu kita Terus aja. lanjutkan. Oke, Oma Ani katanya Oma Ani tuh. silakan Oma Ani, pada Oma Ani. Ya. Suaranya nggak jelas, Oma. Iya, ya. Mungkin Suaranya Oma. ya sinyal ya. Ini saya nyimak aja ya sambil jalan di motor ini. Oh iya. Mana orangnya? Mau difoto Pak Mus? Iya, bila baca yuk, ditutupan latih cek, karena kita dalam itu. Adalah. Allah, antara Oh keren suaranya Oma Ani. Ya, qadarullah, suaranya nggak jelas, nggak terdengar. Nah, itu mungkin sinyal. Masya Allah, keren Bunda. Ya, Oma, mohon maaf suaranya tidak terdengar dengan jelas dan kami nggak bisa menangkap apa yang Oma sampaikan ya. Ya. Masya Allah. Ya, teman-teman. Mana itu? Kasih di botol 1 liter. Dilihat nak, jangan kasihan. Mungkin di Oma sinyalnya lagi nggak bagus ya. Botol ada 1 2 pas. Suara saya terdengar. Iya. Terdengar Bu Mis jelas. Iya. Sama. Iya, mungkin sinyal yang Ya, di Oma sinyal. ya, kita lagi nggak Iya. jelas ya. Selanjutnya Boleh, Oma. yang lain ada. Oma dikeluarkan dulu kayak saya tadi, keluar dulu baru masuk lagi. Iya teman-teman, di sini itu kita kalau dikasih persoalan jangan langsung baper ya. Karena Allah itu memberikan persoalan itu, ya kita bersyukur alhamdulillah. Itu Allah tuh katanya kan tadi tuh menitipkan persoalan kepada kita. Sehingga kita itu kuat apa enggak, kita belajar apa enggak gitu. Iya, di Al-Quran kan ada, jangan mengaku beriman kalau kamu belum diuji dengan musibah, kemelaratan, dan segala ini ya. Berarti ketika kita dapat musibah, ketika dapat persoalan, berarti iman kita memang harus diperkuat ya. Allah sedang menguji kita untuk keimanan kita. Mudah-mudahan setelah kita menuntut ilmu ini, kita benar-benar bisa iman dan ketakwaan kita makin kuat, makin kokoh, makin teguh. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Selanjutnya ada lagi bunda-bunda. Bu Yuli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya yang di-share Pak Dwi tadi. ada sih, cuma masih gimana Pak Dwi tadi bilang apa sih agamanya Kewijen itu apa ya Bun ya? Kejawen. Kejawen. Iya. Mau bertanya-tanya ini maksudnya apa ya? Itu saya nggak begitu paham juga ya, karena qadarullah saya memang bukan orang Jawa, saya orang Padang. Cuman kebetulan suami saya orang Jawa dan mertua saya dulu juga masih kejawen, yang kayak gitulah orang bilangnya kejawen ya.
Itu Kejawen kali itu agama artinya nenek moyang kali ya. Islam, agama nenek moyang masih kebawa dengan adat istiadat kebiasaan zaman-zaman dahulu dari nenek moyang mereka. Jadi mereka masih banyak Islamnya masih dicampur dengan adat istiadat yang pada zaman nenek moyang mereka itu. Jadi belum Islam murni mungkin ya, itu yang saya ini apa ya saya pahami, nggak banyak saya pahami karena saya memang nggak gitu. Mungkin Bu Dwi ya, Ibu Dwi, tapi Bu Dwi lagi belum di on time di sini. Ya, intinya Islamnya belum Islam melaksanakan Islam secara murni, masih dicampur dengan adat istiadat Adat-adat, kebiasaan ya. dari nenek moyang mereka yang masih dipakai oleh mereka begitu. Ya, terima kasih. Pikir saya tadi malah misalnya dari orang-orang, misalnya dari orang Dayak ke orang Muslim. Pikir saya malah tadi gitu, makanya saya tanya lagi. Iya. Terima kasih. Iya, ini Yang Ibu namanya Dwi-nya orang udah ada nih, Ibu Dwi. Tadi Ibu Yuli bertanya, kan Ibu Dwi sempat mengatakan bahwa baru menjalankan Islam secara yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih ini setelah mengenal Ambil Mahna Rezeki. Kalau dulu-dulu kan masih karena dari keturunan orang tua yang kejawen gitu. Nah, Ibu Dwi nanya, kejawen itu agama yang seperti apa, Islam yang seperti apa, begitu. Jadi sebenarnya itu kejawen itu bukan agama ya, lebih ke kepercayaan. Jadi di situ kalau kita itu namanya itu kuncen ya. Jadi kalau pas hari apa kita itu berkumpul di situ kayak saya sih nggak hafal, saya nggak ikutin ya, kayak sesajen kayak gitu. Iya, iya. Iya, yang kayak di TV-TV gitu. Saya tadi sudah coba jawab. Saya memang bukan orang Jawa dan tapi suami saya orang Jawa. Tentang kejawen yang saya tahu nggak banyak karena mertua saya dulu menurut saya dan menurut mereka juga memang kejawennya itu masih dipakai. Jadi kejawen itu bukan agama, bukan ini, tapi hanya berislamnya mereka itu tercampur dengan adat kebiasaan nenek moyang zaman dulunya. Jadi itu yang saya jawab. Benar enggak jawaban yang saya benar. Jadi di situ tuh kayak ya memang ada puasanya Bun. Puasanya itu namanya puasa mutih gitu. Mutih itu nggak makan nah makanya itu yang direbus-rebus kayak singkong kayak gitu tuh puasa mutih ada. Cuman saya juga nggak mempelajari detailnya karena waktu itu saya merasa itu kan bukan agama kayak gitu. Saya masih ke ngaji. Cuman kan karena memang di sini itu nggak apa ya, kurang ya potensinya ya. Jadi ngerasanya itu kayak meninggalkan sholat itu kayak gampang banget gitu. Terus apalagi dulu kayak kerja gitu nggak pakai jilbab, terus gaya-gayanya kayak gitu, jadi astagfirullah ya kayak gitulah. Jadi intinya rasanya iya ya, kadang kan orang dikasih kemudahan karena ya memang itu kayak taat sama Allah, juga dikasih kemudahan kehidupannya. Kalau saya kan termasuk orang, maksudnya yang kayak garis kebenarannya tinggi, ngerasanya kayak gitu. Terus juga karena nggak disekolahin kayak gitu, saya jadi marah sama orang tua. Jadi saya ngerasanya tuh kayak membawa dendam ini kemana-mana kayak gitu. Jadi dan akhirnya alhamdulillah sekarang saya lagi kayak seperti Nabi Yunus yang dimasukin ke ikan, saya harus masuk di gua keajaiban ini dengan amanah yang kemarin saya ambil. Itulah bungkus permen saya yang membuat saya masuk ke gua keajaiban gitu. Kalau yang Nabi Yunus kan dia menghindar dari umatnya gitu. Kalau saya itu ini saya merasa pesan dari Allah untuk itu. Iya. Alhamdulillah ya. Itu Bu Yuli pernah nggak katanya ada yang ngebayarin itu, minjemin apa ngasih? Itu belum nulis tuh. Iya, yang apa persoalan bank itu ya Bun ya. Itu sampai sekarang belum kelar Bun. Masya Allah. Alhamdulillah sih orangnya manut aja, dia bilang kalau
sudah ada ininya. Kebetulan kan saya dari kota ini agak jauh, Bun. Mau ke bank itu kan. Terus kemarin itu ya Allah masih inilah masih kayak ada apa bahasanya ya? Bagusnya kayak ada penghalangnya gitu dah, Bu. Belum Ada selesai hijab sampai ya, sekarang. ada hijab, ada pembatas. Ada pembatas setelah penghalang. Pembatasnya itu kayak ada masih belum kelar gitu. Nah, karena kemarin pas saya turun itu orangnya yang mau lagi kurang sehat. Jadi ya Allah sampai sekarang belum, Masya Allah. Terus ini kemarin itu ini Malia mungkin dia bilang kemarin saya kan telepon Malia kemarin. Saya konsul, Bun. Aku bilang, Mak, aku bilang saya ini mau ngisi materi. Tapi kok saya masih kebanyakan dakdikduknya. Kemarin nih saya beranikan diri nih, padahal saya mikirnya kemarin sore, Bun. Jadi bilangnya besok ngisi materi, ngisi materinya ya. Langsung bilangnya Mbak Yuli jangan bilang ngisi materi, curhat aja. Karena kalau ngisi materi Mbak Yuli nanti jadi kayak ada kepikiran apa? Ya kepikiran lah, Bun. Curhat aja, ngomong sama ibu-ibu gini begini sudah diajari sama Mak Lia. Jadi bilangnya besok saya ndak usah saya ndak usah lihat, tapi nanti saya lihat siaran ulangnya. Jadi hari ini jadi hari ini sebenarnya mau ngisi materi, tapi pas lihat tadi sudah diisi sama Ibu Nani ya, Bu ya. Iya. Habis itu masuk sekitar jam berapa tadi, sampai berapa kali masuk, Ibu Siti Lusari juga nggak bisa masuk tadi kayaknya. Saya baca kayaknya nggak masuk, sampai ini nggak bisa masuk nih kayaknya. Iya. Belum ada masuk saya lihat tadi, Bu. Belum, memang belum. Ini keren juga sampai berapa kali keluar masuk. Makanya saya juga chat, Bu. Keren sekali ini. Iya. Alhamdulillah ya, Bunda Yulia. Saya juga sama Bunda Yuli pertama ya. Saya itu Malia itu udah Bunda Miss Nidar ini. Aduh Mak, ya Allah Mak, gimana Mak? Saya itu nggak bisa Mak, saya itu nggak bisa ngomong kayak gitu. Ini udah pokoknya ini aja kata dia, mana tadi. Saya bilang gini Mak. Saya bilang yang lain sudah pada semua Mak, tinggal saya yang belum ini Mak, langsung bilang gitu. Ya sudah langsung action aja bahasanya Mak Lia gitu kan, langsung aja gitu. Ya Mak, tapi kok deg-degannya lebih luar biasa ya Mak, kayak orang mau dapat apa gitu, pokoknya kayak mau maju, mau mentas gitu nah Bu. Ya sebenarnya sama Bun, sama saya juga kayak gitu. Saya suruh doa, saya japri Bu Miss Nidar. Kita teksnya nggak dibalas-balas. Udah ngalir Nah, aja. ini bisa bicara Bu Yuli. Ya, itu udah Masya Allah. Iya, jadi Malia ngomong seperti itu. Curhat aja, karena bilangnya kalau curhat ibu-ibu itu lebih senang, bilang gitu kan. Daripada Ibu Yuli bilangnya saya sudah pelajari materinya kemarin itu Bu. Saya sudah lihat materinya yang ini. Bolak-balik saya dengar itu. Tapi kok masih luar biasa deg-degannya rasanya gitu nah Bu. Makanya jangan bilang mau ngisi materi, pokoknya curhat aja. Karena kayaknya itu lebih enak, lebih mudah. Kalau kita mau curhat dibandingkan kita bilang mau ngisi materi, ini kayaknya kayak orang mau maju di panggung besar gitu Bu perasaan. Iya, alhamdulillah kan. Tapi ternyata setelah bicara, alhamdulillah ya. Itu bicara terus. Itu buat teman-teman juga nih ya, buat teman-teman yang belum ya, buat teman-teman yang belum begitu aktif, yang ini, ayo Bismillah kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa mampukan kita ya untuk praktek, untuk belajar. Dan seperti yang kata Ibu Dwi tadi, ketika kita bicara itu benar kita dapat keajaibannya. Pertama keajaibannya apa? Kita itu menyampaikan berarti kita harus apa ya? Kita sama Allah diperkuat untuk benar-benar bisa praktek seperti apa yang kita sampaikan. Itu keajaiban yang memang saya rasakan benar ya juga. Jadi saya ini udah ngomong. Terus ketika saya nggak itu, saya lo udah ngomong kok saya nggak lakukan gitu kan, intinya sebagian keajaiban yang saya rasakan begitu ketika saya
tidak melakukan ilmu yang di itu kayaknya diingetin sama Allah gitu ya. Makanya bismillah ketika menyampaikan itu menyampaikan untuk diri sendiri dulu ya, menyampaikan untuk diri pribadi dulu. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah selalu ingatkan untuk praktek yang sebenarnya begitu. Terima kasih Bu Yuli, alhamdulillah luar biasa ya. Buat teman-teman yang lain, ayo kita semangat belajar. Ya, soalnya dari dulu saya udah ikutin beberapa grup. Jadi waktu itu grup Bunda Dina yang di Bandung, saya di situ ya nggak aktif pun, saya cuma nyimak-nyimak. Beda rasanya. Terus lagi saya ikut Zoom September yang lain, juga cuma diem kayak gitu. Ternyata ketika kita ikut interaksi tuh masuk ilmunya. Apalagi kita kayak kadang-kadang punya persoalan apa, kita tanya, terus otomatis kan pendapat itu juga kadang-kadang dari pesan dari Allah ya. Oh ya, oh Allah ingin aku kayak gini gitu. Jadi ayo teman-teman, tujuan kita Zoom kayak di sini kan untuk mendapatkan pertolongan Allah lah. Kalau kita diem, Allah nolongnya seperti apa gitu. Jadi saya di sini itu bukan kayak menggurui, tapi saya testimoni lah, testimoni saya ikut Zoom ini, saya aktif, banyak banget keajaiban yang saya alami dan saya ingin teman-teman juga merasakannya kayak gitu. Ya walaupun sekedar menyapa atau apa, ayo speak out, kayak keluarkan kayak gitu. Iya betul, betul sekali ya. Terima kasih. Saya tuh pernah ikut Zoom ya waktu itu ya, ada CTMR di sini di Bandung. Saya pernah menyampaikan seperti ini gitu. Kan di Magnet Rejeki itu ada banyak jurus ya yang kita bisa praktekkan gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu. Itu tuh jurus-jurus itu ibarat pintu masuk kita menuju keajaiban gitu ya. Tapi kita memang nggak pernah tahu melalui pintu yang mana nih kita bisa masuk itu gitu, menuju keajaiban itu melalui jurus yang mana, melalui pintu yang mana gitu ya. Ini yang saya selama ini saya udah maksudnya udah kenal Magnet Rejeki udah lama nih, udah setahun lebih, udah mau 2 tahun ya, tapi Masya Allah. Itu udah karena itu saya tuh belum menemukan kunci buat pintu itu ya, kuncinya itu ya jurusnya itu ya, belum menemukan mungkin gitu. Kayak kemarin ini nih, saya udah berapa kali kan dijelaskan kalau misalnya kita punya persoalan jangan dipikirin gitu ya, jangan dipikirin aduh ini gimana. Kalau saya nih tipenya dari dulu, kalau saya ada persoalan, misalnya ada yang harus dibayar misalnya, saya tuh pikir aduh tanggal segini nih, aduh gitu, saya pasti pikiran gitu nih. Nah kemarin kan tanggal 20 nih harus bayar. Ini kan saya pakai WiFi gitu ya, tapi saya pakai WiFi-nya berdua sama saudara gitu. Saya sebenarnya nggak ada uang tuh, dari pagi tuh nggak ada uang sama sekali. Saya udah nggak mau mikirin lah, tiba-tiba saya ditelepon gitu, bantuin ya itu nginput data buat IP ke kementerian. Saya berangkat pagi itu bismillah, saya bilang ya Allah semoga dengan apa yang saya lakukan Allah ridho gitu ya. Saya nggak mau mikirin nanti malam saya bayar gimana gitu, saya nggak mau mikirin. Udah aja saya berangkat aja, saya nikmatin aja, saya lakukan apa yang saya bisa gitu ya, waktunya ada ya saya sholat gitu, waktunya ada itu saya nginput, pikir itu memuliakan, membahagiakan orang. Pas sore tiba-tiba ada temen ya yang pesen pesen itu empek-empek ya kan, saya juga bikin empek-empek pesen ya. Qadarullah alhamdulillah akhirnya itu kurang 200.000 itu tercukupi ya, tanpa saya mikir ini dari mana gitu ya, bener-bener gitu. Oh jadi apa ya, walaupun kita udah lama gitu, tapi kalau kita nggak bisa praktek gitu ya, bisa menemukan kunci itu ya itu gitu. Keajaibannya itu nggak mudah gitu. Jadi intinya diri kita sendiri gitu, seperti itu. Iya, sama Ibu Santi ya. Itu kan kita kemarin sempat waktu kita Zoom sama Mak Lia, sebenarnya itu yang kita tanyakan ya. Kita maksudnya gimana caranya nih biar nggak mikir gitu loh. Saya termasuk sama dengan Bunda Santi. Ketika ada persoalan tuh saya orangnya mikir gitu ya. Mikir ini gimana gitu ya. Nah, maksud kemarin itu maksud kita gitu. Seperti kan Bunda Santi terus tegas kan ya, maksud Ibu Misnidar begini gitu, Ibu tegaskan. Oh iya, oh itu ya alhamdulillah nih Ibu Santi sekarang kasih masukan lagi ya, berarti udahlah emang nggak usah dipikirin gitu ya. Jadi kemarin itu apa ya kita itu jadi
nggak usah dipikirin, lakukan apa aja gitu. Memang kemarin-kemarin nggak mudah. Ya benar kata Ibu Santi ya, saya sendiri juga merasakan bahwa jelepnya ilmu itu nggak tahu kita kapan dapetnya ya. Nah, Iya. tapi itulah makanya sama teman-teman tadi juga disampaikan kemarin buat Bunda Yuli ya, kata Bunda Yuli kan saya tuh belum bisa duduk diam dengerin Zoom, saya nyambi begini gitu. Kadangkala memang itu tadi jelek ilmu itu kita nggak tahu kapan masuknya. Jadi yang penting kita lakukan terus, kita ikhtiar itu, kita menuntut ilmu terus. Mudah-mudahan nanti pada saat yang tepat memang Allah kasih nih kamu waktunya perbaiki di sini. Allah tuh beneran, Allah itu nggak perbaiki semua secara langsung. Allah itu satu-satu diperbaiki sama Allah satu-satu. Itu yang saya rasakan ya. Saya pengalaman pribadi juga dulu Bunda. Saya itu sebenarnya alhamdulillah dari keluarga orang Padang ya. Orang Padang itu kan agamanya kuat ya. Alhamdulillah saya itu disuruh pakai jilbab itu udah mulai dari kuliah itu saya udah disuruh pakai jilbab. Tapi saya nggak gampang. Tuh, ayo saya udah kapan gini apa gini nggak gampang. Tapi ada suatu waktu Allah kasih saya pakai jilbab dan udah pakai lepas lagi. Nah, suatu saat saya maksudnya saya menyampaikan ini bahwa kita terus aja belajar, nanti jeleknya kapan itu pasti kalau kita belajar pasti dikasih waktunya sama Allah gitu ya. Ada suatu waktu ketika itu saya mau keluar sama suami saya bilang sama suami saya mau keluar rumah. Mama ganti baju dulu ya, kayak gitu ya. Terus kata suami saya, udah gitu aja, katanya kelamaan, katanya gini. Udah akhirnya pergi aja sama suami naik motor. Tapi ya Allah Bunda, sepanjang perjalanan saya naik motor itu sama suami saya digonceng, saya nggak nyaman, hati saya nggak nyaman. Saya itu seperti, ya maafnya ngomong, saya itu seperti nggak pakai baju. Itu waktu itu saya bilang sama suami, Mas pulang, aku pulang, nggak bisa. Pulang, kamu kenapa? Kata suami saya. Enggak, pokoknya pulang. Saya nggak bisa pulang. Saya harus ganti baju dulu pulang. Itu benar-benar akhirnya pulang, balik. Setelah itu saya pakai jilbab. Sudah alhamdulillah setelah itu saya nggak ini ya istiqomah pakai jilbab terus kemanapun saya pergi, manapun saya keluar dan ketika tadinya cuek-cuek aja kalau ada tamu di rumah mah cuek aja. Yang penting saya nggak keluar. Tapi setelah itu saya benar ada tamu laki-laki saya lari dulu ambil jilbab dulu ini. Jadi memang jeleknya kapan kita harus ketika kita berusaha terus memang nggak gampang tapi insya Allah jeleknya Allah akan kasih waktunya. Jadi cara Allah kita nggak tahu caranya Allah gimana tapi akan Allah kasih. Jadi bergerak terus. Insya Allah, Bismillah kita menuntut ilmu terus nanti Allah akan perbaiki kita satu-satu dan mudah-mudahan ke depannya kita benar-benar menjadi pribadi yang seperti diinginkan Allah ya, seperti amin ya rabbal alamin. Ya Bu Mis, nih testimoni saya 2 hari lagi mau ke hari Jumat kan biasa saya Jumat berkah ya. Iya. Baru ada beras tuh kata anak saya, "Mi, loh kok ini udah hari Kamis," katanya. Mana yang buat Jumat berkahnya? Tenang aja sih, kata saya. Ada Allah, Nang, tenang. Akhirnya saya itu kemarin itu fokus taman saya itu kayak pohon serai, saya guntingin, saya rapihkan. Tanaman itu saya rapihkan semua. Terus kan saya kalau masak itu kayak kulit bawang merah, bawang putih, kulit buah-buahan itu saya itu buat serubuk yang bagus buat tanaman. Jadi buat pupuk gitu ya, bagus itu. Kulit-kulit bawang merah, bawang putih gitu ya, sama sayuran itu. Nah udah gitu katanya, ini waduh belum rapih nih. Jadi pohon cabai, saya pindah-pindahin kan masih, saya itu kan ituin apa biji-bijinya itu masih 1 pot gitu. Tapi pindah-pindahin ke polybag itu, saya kasih tadi itu yang bekas kulit-kulit bawang merah putih sampai rapih. Alhamdulillah saya nggak mikir, aduh besok enggak, udah aja dinikmatin itu. Nah, Masya Allah, udah gitu ada anak yang ngaji nih gitu, apa ngasih amplop gitu teh. Udah gitu, itu baru kebeli buat ini gitu tuh, apa? Saya kan biasa sate ya buat sate. Udah gitu,
Ya udah saya nggak mikirin apa-apa. Saya belajar aja mengisi materi nih gitu. Saya belajar ngedengerin aja gitu, nyantai aja. Ternyata malam-malam suami udah bawa, alhamdulillah, bawa sayurnya, bawa bumbunya, tahu aja cabenya belum ada, bumbunya. Masya Allah, udah komplit buat Jumat berkah ini. Emang di sini itu kita harus itu yakin dan percaya itu. Kalau sesuatu belum ada itu ya kerjain yang baik-baik aja di rumah kita gitu. Iya, Maka kita betul. akan mendapat rezeki yang tak disangka-sangka itu. Ya gitu Iya. Ibu-ibu. Tetap Iya. semangat. Tetap semangat ya. Jadi keyakinan, keimanan dan ketakwaan, keyakinan kita kepada Allah lah yang memang harus kita perbaiki. Jadi nggak usah mikir kita ya, nggak usah mikir. Kerjaan aja yang baik-baik. Kita pasrahin aja sama Allah ya. Mudah-mudahan selama kita bergerak, selama kita berusaha, insya Allah Allah akan pasti kasih ya. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah ini kita sudah hampir mendekati jam 7. Bu Mungkin Ojek katanya kita tadi izin keluar, Bun. Ada keperluan. iya. Berarti kita aja. ini ya. Silakan Ibu Nani, Ibu Dwi atau siapa silakan kita foto dulu. Oh iya. Saya aja yang Mana baca. nih wajah-wajah cantiknya mana? Silakan Ibu Santi Mana silakan. itu Bu Ida? Bu Ida. Ini siapa Bu Ida nih? Dari tadi nih. Ntar gantian ya. Siap, action 1, 2, 3. Ntar gantian lagi nih Bu Idanya. Senyum gak Bu Ida biar manis cantik. Kok nih ntar. Nah, ya udah Ibu-ibu. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Kami mohon ampun dan kami bertobat. Terima kasih bunda-bunda semua. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Ibu bunda-bunda semua. Semoga ATM-nya penuh, ordernya penuh. Sama Allah. Amin. Rekeningnya penuh, dompetnya penuh.